Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat ini. Hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga para hadirin dalam keadaan sehat walafiat ya. Doa kita bersama, semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan segala aktivitas kita bisa berjalan normal kembali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghazi. Saat ini saya menjadi mahasiswa kedokteran di Ankara Yildirim Beyazıt University di Turki. Dan saya juga sebagai host di acara kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Kak Gozi, maaf suaranya di-mute Kak Gozi. Oke, saya ulangin lagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghazi. Saat ini saya menjadi mahasiswa kedokteran di Ankara Yildirim Beyazıt University, Turki. Dan saya juga sebagai host di acara kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Senang sekali saya dapat bertemu dan menemani hadirin semua di acara kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hanan Ataki. Perlu diketahui, kunjungan Ustadz Hanan Ataki tahun lalu ke Turki didampingi oleh tim Turknesia, teman-teman. Ustadz Hanan Ataki ternyata jago main snowboard. Nah, bagi teman-teman yang ingin main snowboard di Turki, bisa bergabung tuh dengan Turknesia. Oke, jadi kajian kali ini berjudul Mood Booster Ketika Galau. Siapa nih teman-teman yang suka galau? Coba tulis di chat box dong, yang suka galau. Wah, banyak juga ternyata yang suka galau ya. Semoga setelah acara kali ini dapat membantu mengatasi kegalauan kita semua. Hadirin sekalian, sebagai informasi, acara virtual ini adalah acara yang ke-27 yang diadakan oleh Turknesia Edu Foundation. Mungkin di antara para hadirin ada yang bertanya-tanya, apa ya Turknesia itu? Turknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan servis yang lengkap, yaitu penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri di Turki dengan program terpadu, selektif, dan memberikan perlindungan bagi calon mahasiswa agar dapat diterima di Universitas Negeri di Turki dan melakukan penyesuaian dan pendampingan selama 1 tahun dengan standar penanganan yang terbaik. Untuk lebih jelasnya tentang Turknesia Edu Foundation, para hadirin sekalian mohon izin kami tayangkan company profile Turknesia. Silahkan dibuka mungkin videonya. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah, dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa,
lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Oke, jadi itu adalah profil singkat dari Turknesia. Dan harap maklum sebentar karena Ustadz Hanan Ataki laptopnya lagi ada masalah, kita harus nunggu sebentar. Tadi saya jawabin pertanyaan dari chat book kajian, kayaknya tadi banyak pertanyaan. Kalau mau kuliah di Turki, bahasa Inggris harus tes TOEFL nggak? Nggak harus, jadi kalau kita belum bisa bahasa Inggris juga ntar kita bisa ngambil kursus bahasa Inggris di sini. Di Turki juga ada jurusan sejarah, jadi kalau kalian suka jurusan sejarah, di sini ada. Jurusan ilahiyat juga ada, tentang Islam gitu. Jurusan psikologi juga ada. Hampir semua jurusan ada di sini. Terus sini juga ada kayak nggak harus bahasa Turki, jadi di sini ada bahasa Inggris juga. Jadi yang ingin balik lagi ke Indonesia atau gimana, kita juga bisa ngambil, nggak harus jurusan bahasa Turki, bisa jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di sini adalah jurusan bahasa Turki, kan di sini nggak pakainya bahasa Turki. Manajemen ada, teman saya banyak yang manajemen juga.
ada jurusan komunikasi enggak? Ada jurusan komunikasi, ada jurusan psikologi juga ada, kedokteran gigi ada, jurusan informatika ada, bahasa Turki juga ada. Di sini juga kalau kita kuliah di sini ada namanya program Erasmus, jadi kita bisa pertukaran pelajar ke Eropa kayak setengah tahun atau berapa bulan gitu. Manajemen ada nggak? Ada manajemen. Jurusan agama ada, kalau di sini namanya jurusan ilahiyat kalau jurusan agama. Dari mana kita lihat ada jurusan apa aja di Turki? Itu kita bisa, kalau mau lihat itunya bisa ngelihat di web universitasnya, atau enggak tanya langsung aja ke Turknesia. Jurusan teknologi pendidikan kayak sepertinya ada, tapi saya juga kurang tahu itu. Jurusan statistik ada, teknologi pendidikan kurang tahu, IT ada. Kalau di Ankara tuh ada namanya Middle East Technical University, itu universitas teknik yang paling bagus di Turki. Analisis kesehatan kurang tahu juga. Kalau ke sana nggak bisa berbicara bahasa Turki dan bahasa Inggris, gimana Kak? Aman? Saya juga ke sini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Turki. Saya ngambil kursus bahasa Inggris dulu, habis itu ngambil kursus bahasa Turki. Jadi walaupun nggak bisa bahasa Turki, bahasa Inggris bisa datang ke sini aja. Yang penting datang dulu. Jurusan agama ada, jurusan ilahiyat. Hubungan internasional ada. Di sini kayaknya kita lebih luas lagi hubungan internasionalnya pelajarannya. Kalau kuliah di Turki 4 tahun juga. Kalau kita udah bisa bahasa Turki 4 tahun, tapi kalau kita belum bisa bahasa Turki, kita harus ngambil 1 tahun bahasa Turki kalau untuk jurusannya bahasa Turki. Kebidanan ada. Ini rata-rata nilai jurusan buat kedokteran berapa? Kalau saya kemarin nggak tinggi-tinggi amat, jadi nggak usah khawatir nilainya berapa. Jadi yang penting daftar dulu. Soalnya ya gitu. Kak Gozi, Ustadz Hanan udah bergabung, Kak. Oke. Hadirin sekalian, ketika permasalahan datang bertubi-tubi seolah tiada henti, absennya pertolongan dan pemerhati membuat gundah dan susah hati. Jangankan berprestasi, hidup pun tiada arti. Yuk jangan bersedih, kita hadapi dengan ilmu yang senantiasa menemani. Ustadz Hanan Antaki akan menemani kita membedah mood booster ketika galau, agar hati damai berseri. Baiklah hadirin sekalian, untuk menjawab keresahan hati yang sedang galau, kita dengarkan kisi-kisi dari Ustadz anak muda, yaitu Ustadz Hanan Antaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hanan Antaki, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Belum jawab. Masih ada kendala. Ada kendala, Kak. Kita tunggu ya. Ustadz juga sudah prepare. Oke. Masih ada kendala. Tadi sudah bergabung. Lanjutin jawab lagi aja. Jurusan pendidikan fisika ada di sini. Rata-rata untuk nilai UN agar bisa ke sana berapa? Itu kalau pengen lebih jelasnya bisa nanya langsung ke Turknesia. Bisa nggak ayah ambil koas di sana? Bisa. Kalau di universitas saya itu ada namanya kita koasnya langsung di rumah sakit. Nah, alhamdulillah universitas saya tuh rumah sakitnya salah satu rumah sakit paling besar di Eropa, namanya Ankara Şehir Hastane. Jadi di sana kita udah koas, sudah praktek langsung di sana. Kalau udah lulus juga bisa langsung kerja di Turki. Kalau untuk jurusan kedokteran. Jadi walaupun kita udah berangkat ke Turkinya mandiri, habis itu sampai sini masih tetap mandiri, tapi nilai kita tinggi, kita bisa dapat beasiswa baik dari lembaga atau dari universitas. Jadi kalau ke sini belum dapat beasiswa, nggak usah khawatir, di sini bisa dapat universitas. Farmasi ada.
Ambil kursus bahasa Inggris berapa tahun? Ambil kursus bahasa Inggris tergantung level kita, jadi satu levelnya 2 bulan. Jadi kalau di sini sampai levelnya C1 berarti ya sekitar 10 bulan atau setahun. Kalau dari awal, dari A1. Apoteker ada. Ini tesnya harus datang langsung. Kalau waktu saya dulu, karena masih pandemi, jadi nggak ada tes. Jadi lah cuma ngasih berkas doang. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu, jadi mungkin bisa langsung chat ke Truknesi aja. Jurusan IT ada, manajemen ada. Biaya kuliah itu tergantung universitas. Jadi kayak karena setiap universitas punya biaya kuliahnya masing-masing. Ini tergantung juga sama kurs sekarang. Jurusan penyiaran ada, teman saya ada yang jurusan penyiaran komunikasi di Gazi Universitas sih. Kalau tinggal di sini itu tinggalnya bisa sewa apartemen atau dormitory, jadi tergantung. Biasanya kalau tinggal di apartemen kita sharing sama teman-teman kita yang dari Indonesia. Oke. Sepertinya Ustadz Hananataki sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Hananataki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar Ustadz? Sehat, Mas Gozi. Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas kesediaannya untuk memberikan ceramah bagi kami semua Ustadz. Afwan delay tadi error dikit Zoom-nya. Ini udah aman. Aman, alhamdulillah. Langsung aja ya Pak Tat ya. Siap. Kepada Ustadz Hananataki, waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman Truknesia yang udah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini waktu Indonesia dan pagi hari waktu Turki ya kalau nggak salah ya. Hari ini saya akan sharing hal yang ringan tetapi mungkin sangat relate dengan kehidupan sehari-hari anak muda nih, tentang masalah galau atau yang mungkin mengalami insomnia, overthinking, nggak bisa tidur, atau yang masih ragu-ragu tentang masa depannya bakal kayak gimana. Aduh nih bingung nih mau memilih kuliah kemana ya enaknya ya, pengen sih ke luar negeri, tapi di luar negeri itu kan sendiri, nanti gimana kalau misalnya kita nggak punya keluarga, nggak kenal siapa-siapa misalnya. Atau bingung mau memilih jurusan, soalnya misalnya di Turki itu jurusan-jurusannya nggak semua kita ngerti, ada jurusan ini dan segala macam. Nyambung nggak ya dengan bakat saya, dengan potensi saya. Nah, dalam kegalauan itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu ayat yang sangat terkenal supaya menjadi, buat saya nih ayat ini adalah ayat obat galau. Nah, apa obat galau itu? Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Sebentar ya, saya pamit 5 menit aja ya. Ini karena di kebun banyak suara, saya amankan dulu. Sebentar aja.
Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada tukang las. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang satu ayat di dalam Al-Quran yang saya nyebutnya dengan istilah ayat galau. Karena ayat ini mengajarkan kita harusnya gimana sih cara menyikapi rasa khawatir, rasa nggak nyaman, rasa takut, rasa bingung, rasa ya overthinking yang luar biasa. Nah, gimana cara ngatasinnya? Biar kita lebih lega, biar kita lebih ikhlas, biar kita lebih optimis terhadap apa yang akan kita jalanin di masa yang akan datang. Nah, ayat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Teman-teman bisa cek di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah wakaf, jadi di tengah ayat kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kalian dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu kalimat yang ada di ayat 216. Bisa jadi kita tuh menolak sesuatu dalam kenyataan hidup kita. Kita mempertanyakan misalnya, kenapa harus kayak gini sih? Kenapa saya? Kenapa kejadian ini menimpa saya? Kenapa harus dia? Kenapa? Dengan berbagai macam pertanyaan yang bentuknya mengeluh. Yang bentuknya kayak mempertanyakan Allah itu adil apa enggak? Yang bentuknya kayak mempertanyakan Allah itu sayang enggak sih sama kita? Nah, kalimat-kalimat seperti ini muncul gara-gara kita ngerasa bahwa yang kita anggap buruk itu sejatinya adalah emang buruk buat kita. Yang kita nggak suka itu berarti sesuatu yang musibah dalam hidup kita. Yang kita nggak nyaman itu berarti sesuatu yang buat kita celaka. Padahal menurut Allah nggak kayak gitu. Banyak hal yang kita rasakan nggak nyaman, lelah, dan seterusnya ternyata itu kebaikan buat kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering ngalamin hal yang kayak gitu. Misalnya kayak kita olahraga ya. Kita olahraga itu kan capek. Tapi setelah kita capek, kemudian kita keringetan, membakar kalori dan seterusnya, kita dapat endorfin, sebuah perasaan yang happy gitu gara-gara tadi mengeluarkan keringat, kemudian hormon endorfin kita jadi aktif sehingga kita jadi lebih happy. Padahal untuk dapetin happiness itu kita harus capek, kita harus gerak, kita harus olahraga, dan itu adalah sebuah fitrah kehidupan. Jadi bisa jadi apa yang kita anggap nggak nyaman, yang kita anggap nggak suka, yang kita anggap melelahkan, justru itulah kebaikan buat kita. Persis kayak orang olahraga. Sama juga dengan puasa misalnya. Mumpung nih kita menjelang masuk bulan suci Ramadan. Kenapa sih harus puasa? Dulu banyak banget orang sebelum ada penemuan-penemuan sains dan medis, orang mempertanyakan kenapa harus puasa? Kenapa harus nahan lapar dari subuh sampai maghrib? Sekarang kan udah kejawab tuh satu persatu. Oh ternyata orang yang diet itu puasa. Orang yang mau operasi besar itu harus puasa dulu sekian jam. Orang kalau misalnya mau ngebakar sesuatu yang racun di dalam tubuhnya itu harus dengan puasa dan seterusnya. Artinya
Sekarang kita jadi tahu, oh ternyata puasa yang lapar, puasa yang haus, puasa yang bikin ngantuk, puasa yang melelahkan tuh, yang bikin lemes nggak bisa ngapa-ngapain itu ternyata emang sehat ya buat kita secara medis, secara sains. Itu juga sebuah bukti bahwa wa asa an takrahu syai'an, segala sesuatu bisa jadi yang kalian anggap itu nggak suka, kalian nggak nyaman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik untuk kalian. Jadi dalam olahraga, dalam puasa, dalam banyak hal kita ngalamin hal yang kayak gitu. Dan bisa jadi yang kalian suka itu adalah buruk untuk kalian. Kita sukanya tidur-tiduran aja, nggak mau gerak, jadi mager misalnya. Padahal yang kita suka itu nggak baik buat kita. Kita kayak misalnya sekarang nih, saya kalau misalnya lagi keluar negeri itu, teman-teman di Turki pasti sering banget jalan kaki ya. Kemana-mana sering jalan kaki, baru nanti naik kendaraan umum misalnya. Saya kalau keluar negeri, karena kebawa suasana di negeri itu kayak di Jepang, Korea, di Hong Kong, itu kerjaannya tuh jalan kakinya tuh jauh-jauh. Nggak usah ke sana deh, Singapura aja. Itu jalan kakinya tuh sehari bisa 1 kilo, 2 kilo jalan kaki. Dan itu fine aja, Mas, nggak ada masalah. Tapi sampai di Indonesia kita kayak malas banget jalan kaki, baru 50 meter udah ngeluh, pengennya naik motor. Di komplek aja kita mau ke warung naik motor, mau ke minimarket naik motor. Sementara di luar negeri kita 1 kilo aja jalan kaki. Nah, artinya bisa jadi yang kalian suka, naik motor, naik mobil, naik kendaraan, tidur-tiduran, malas gerak, itu buruk untuk kalian. Bisa jadi yang kalian benci, yaitu jalan kaki, bergerak, olahraga, dan seterusnya, itu baik untuk kalian. Kayak gitu tuh. Jadi yang kita suka itu nggak selalu baik buat kita, dan kita ngerti tentang statement ini gitu. Kayak makan, kita senang yang minyak, kita senang yang goreng-gorengan, kita senang yang kental dengan bumbu santannya, kita senang dengan yang mungkin mengandung gulanya tinggi, kita senang dengan hal-hal yang mungkin secara kesehatan kalau kebanyakan nggak bagus buat tubuh kita, tapi kita suka gitu. Pagi-pagi udah gula, pagi-pagi udah minyak, pagi-pagi udah gorengan, dan seterusnya. Nanti siang juga gitu. Dulu waktu saya masih kuliah di Mesir itu saya senang banget minum soda. Mungkin teman-teman yang masih di Turki juga kayak gitu ya. Kalau makan, apalagi daging, pasti minumnya soda tuh. Kan rasanya kayak segar gitu, habis makan daging yang enak, tiba-tiba kita minum soda. Nah, apa yang kita suka, ternyata nggak baik buat kesehatan kita. Pas saya pulang dari Mesir, dulu saya di Mesir itu sehari minum soda itu 3 kali. Pas berangkat kuliah minum soda, nanti pas break di kuliah, zuhur, makan siang dulu minum soda, malam minum soda lagi. Pas sampai di Indonesia saya diperiksa tulangnya kok sering ngilu, kok sering pegel. Ternyata ada keropos gitu di tulangnya. Karena kata dokternya nih, Bapak sering minum soda ya gitu. Oh kok tahu ya, soalnya tulangnya banyak yang keropos gara-gara soda. Akhirnya sejak 2005 tuh saya udah stop soda, paling setahun cuman 2 kali 3 kali lah, jadi nggak setiap hari lagi. Kalau lagi benar-benar kangen banget nggak ketahan ya udah minum soda sesekali. Tapi benar-benar dijauhin jaraknya minum soda tuh, sehingga akhirnya udah mulai nggak ngeluh lagi dengan ngilu atau gampang pegel atau apa, dan ditambah dengan olahraga. Intinya yang kita suka nggak selalu baik buat kita, teman-teman. Itu berlaku dalam kasus-kasus kecil kehidupan kita. Maka itu harusnya menjadi sebuah mindset dan belief kita, menjadi sebuah keyakinan kita bahwa dalam urusan emosional pun kayak gitu. Banyak banget kejadian dalam hidup kita itu yang kita nggak nyaman, toh kalau dibalikin ke sunnatullah yang tadi, bisa jadi itu baik buat kita loh. Banyak banget dalam kehidupan kita itu sesuatu yang kita pengenin, bisa jadi itu nggak baik buat kita. Dan itu terjadi banget dalam kehidupan daily life kita. Setiap hari kita ngalamin itu. Kemarin tuh ada kejadian, kalau nggak salah, nggak tahu India apa Pakistan ya, seorang ayah yang nembakin bayinya kan, viral kan itu kejadiannya, gara-gara kalau nggak salah, ini saya juga nggak terlalu firm ya, tapi baca sekilas, gara-gara si ayah ini berharap punya anak laki-laki, tapi ternyata bayinya perempuan, terus ditembakin, kayak agak mental si ayahnya nih. Nah kenapa dia kayak gitu? Karena dia nggak nerima kenyataan. Dulu di zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu kayak gitu. Kalau misalnya mereka lahir anak perempuan itu dibenamkan di dalam pasir, dikasih ke hewan buas, dibuang gitu. Karena mereka menganggap anak perempuan itu tidak membawa keberuntungan buat keluarga. Sedangkan anak laki-laki itu adalah sebuah anugerah. Sehingga mereka komplain gitu ketika diberikan anak perempuan. Datanglah Islam, Nabi SAW
punya banyak anak perempuan. Dari Sayyidah Zainab sampai kepada Ummu Kulsum, Ruqayyah, sampai kepada anak Nabi yang terkenal juga, Fatimah. Jadi Nabi punya banyak anak perempuan, dan anak perempuan Nabi itu semuanya disayang sama Nabi. Dan salah satu yang paling disayang sama Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah. Sampai dijuluki dengan Ummu Abiha, ibu bagi bapaknya. Saking akrabnya Sayyidah Fatimah dengan Rasulullah. Itu untuk merubah mindset budaya jahiliyah bahwa anak perempuan itu aib, menjadi bahwa anak perempuan itu kesayangan ayahnya. Anak perempuan itu kesayangan Rasulullah. Nah, ini artinya Islam datang untuk memperbaiki anggapan-anggapan yang nyeleneh, anggapan yang salah di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dalam kehidupan kita kayak gitu juga. Kita sering kayak kehilangan sesuatu tuh kita anggap, duh kok bisa ya, aduh nyesel banget ya, seandainya saya kemarin nggak gini, seandainya saya nggak gitu. Banyak banget kata-kata berandai-andai gara-gara kita menganggap kehilangan sesuatu itu berarti musibah. Padahal kata Allah, bisa jadi yang kamu benci adalah baik buat kamu. Maksudnya apa? Ketika kita kehilangan sesuatu, dalam hadis kata Nabi, jika Allah mengambil satu nikmat dari kita, itu artinya Allah ingin mengganti nikmat itu dengan nikmat yang lebih besar. Saya sering kasih contoh, misalnya seorang anak nih, lagi sekolah, dia megang handphone. Dikasih handphone sama ayahnya untuk kebutuhan misalnya kelas online dan segala macam. Handphonenya itu handphone murah lah, seharga 1 juta, 1,5 juta. Sehingga dengan kapasitas handphone yang seadanya itu dia banyak keterbatasan, RAM-nya kecil, memorinya kecil, storage-nya kecil, sehingga dia baru foto beberapa kali udah penuh storage-nya, terus mau ngedownload sesuatu lama banget karena memori kecil, RAM-nya kecil, sehingga dia nggak nyaman. Walaupun dia masih bisa chat, dia masih bisa sosmed, cuman terbatas lah handphonenya. Satu ketika ayahnya bilang gini, "Nak, sini handphonenya ayah ambil." Terus dia nanya gitu, "Kenapa ayah? Kok handphone aku diambil? Aku nggak punya handphone lagi, aku nggak bisa gini, nggak bisa gitu." Kata ayahnya, "Karena ayah udah beliin buat kamu handphone yang lebih bagus, yang harganya 22 juta, yang kameranya 3 misalnya, yang RAM-nya gede, yang kalau kamu selfie itu kamu jadi nggak perlu pakai filter juga udah bening, yang kalau kamu misalnya pakai untuk ngedownload sesuatu itu kamu puas, yang layarnya lebih gede nih ayah kasih nih, handphone baru harganya 22 juta, tapi handphone lama ayah ambil ya." Kira-kira gimana reaksi anak tersebut kalau tahu handphone lamanya mau diambil tapi diganti handphone baru? Pasti dia akan happy banget kan? Dia akan rela banget gitu handphonenya diambil. Dia dengan akan senang langsung meluk ayahnya, cium ayahnya, "Makasih ya ayah baik banget." Dia akan bersyukur banget kepada ayahnya karena handphonenya diambil dan diganti yang baru. Seandainya kita tahu bahwa Allah memperlakukan kita kayak gitu, setiap kali Allah mengambil satu nikmat dari kehidupan kita, sebetulnya bukan Allah mau mencabut nikmat, tetapi Allah mau mengganti dengan yang lebih besar kalau kita beriman. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita berprasangka baik dan percaya Allah itu nggak mungkin tega nyakitin kita, nggak mungkin tega nyusahin kita, yang ada justru Allah pengen memudahkan kita, maka harusnya ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita dapat ujian, kita menganggapnya Allah mau ganti apa ya yang lebih baik. Biasanya sih gitu. Tapi ini harus dikomunikasikan lewat hati dan iman, bukan dengan lisan. Bukan dengan logika pikiran kita, tapi pakai hati dan iman. Baru kita akan ngerti gitu. Apa yang akan Allah ganti nih. Bukan apa maunya Allah, bukan. Allah mau ganti yang mana nih? Allah mau ganti apa nih yang lebih baik? Ya udah deh, saya tunggu aja dengan sabar. Mudah-mudahan setelah kehilangan ini, Allah nanti akan memberikan ganti yang lebih besar. Jadi itu tuh yang harus kita sering bangun dan refresh teman-teman. Belief kita bahwa bisa jadi apa yang kamu benci adalah baik buat kamu, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu, dan kalimat yang paling pentingnya ada di kalimat terakhir, dan Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Apa maksudnya? Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan terlalu pede lah, ngerasa bahwa pokoknya dia udah paling terbaik buat saya nggak bisa hidup tanpa dia. Dia calon pasangan ideal, pokoknya nggak ada lain yang lebih keren di dunia ini selain dia. Dia the one and only dan segala macam lah. Kita dengan pedenya ngerasa kita lebih tahu segala hal. Padahal Allah bilang, dia lebih tahu dan kalian tidak tahu. Artinya
serahin aja lah sama Allah. Kalau misalnya ada calon pasangan kita yang ternyata nggak jadi nih, udah ta'aruf, mungkin udah sempat pacaran tapi kemudian kita karena udah hijrah nggak mau pacaran lagi, terus dia dijadian sama yang lain, jangan berkecil hati dulu, la tahzan. Karena bisa jadi dia emang nggak baik buat kita, mungkin baiknya buat orang lain, dia emang nggak cocok buat kita, cocoknya sama yang lain. Terus kita gimana? Kita akan diganti oleh Allah yang jauh lebih baik daripada dia. Mana buktinya? Lah kan butuh proses, kita harus melalui itu dengan sabar. Apa bedanya sih sekarang dengan nanti? Toh kita nggak akan langsung nikah sekarang juga kan? Misalnya kita kehilangan seseorang yang dulu pernah jadi pacar kita, terus kita putus gara-gara kita hijrah, terus kalau ketemu yang baru yang lebih baik, emang kita langsung mau nikah? Kan enggak juga, kita masih sekolah, kita masih kuliah. Udah sabar, biar sama-sama memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri, dia juga sedang Allah perbaiki supaya nanti beres kuliah atau ketika semester akhir, kita bisa ketemu dan langsung nikah dalam keadaan udah sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Jadi dalam konteks jodoh kayak gitu. Dalam konteks sekolah atau karir juga kayak gitu. Kenapa ya? Saya sebetulnya dulunya cita-citanya pengen masuk di fakultas A misalnya, tapi keterimanya di fakultas B. Saya pengennya kuliahnya di mana misalnya di Eropa, tapi keterimanya misalnya di Arab, keterimanya misalnya di Turki. Saya pengennya dulunya tuh belajar agama, tapi keterimanya di umum sains. Saya dulunya pengen jadi dokter, tapi sekarang malah jadi misalnya seorang pengacara atau menjadi seorang konsultan atau apalah gitu. Kadang-kadang kita suka nanya, kenapa sih kayak gini? Ingat lagi ayat 216 surat Al-Baqarah. Bisa jadi yang kamu pengenin itu nggak baik buat kamu, Allah tahu. Bisa jadi yang kamu nggak pengenin sekarang, itulah yang terbaik buat kamu, Allah tahu. Kamu nggak tahu, udah nurut aja sama Allah gitu. Berbaik sangka aja sama Allah. Lakukan aja effort terbaik kamu untuk bisa berprestasi, berkarya dengan status apapun yang sedang sekarang kamu jalanin. Itulah takdir Allah, itulah sunatullah dalam kehidupan kamu. Saya juga dulu sempat pengen banget masuknya ke fakultas syariah, pengen belajar fikih gitu. Tapi keterimanya di fakultas Usuluddin. Ternyata sekarang saya baru tahu, memang mungkin dari awal Allah tuh pengen saya dekat dengan Al-Quran, makanya ngambil Usuluddin jurusan tafsir Al-Quran gitu. Jadi kayak ya udah kamu tuh dari kecil tuh emang gift yang aku berikan ke kamu itu adalah Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, kamu ngafal Quran, kamu mempelajari makna Quran, nanti kamu juga akan ngajarin Al-Quran dan berdakwah dengan Al-Quran. Itu mungkin emang gift yang aku berikan ke kamu. Jadi jangan kamu bantah gitu, kata Allah. Harusnya ya yang kita pahami gitu. Sehingga sekarang saya jadi sadar, oh ya emang Allah tuh mendekatkan saya tuh ke Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah Allah memuliakan saya. Baru sekarang tuh ngerti gitu. Coba kalau misalnya selalu protes, kita nggak pernah akan ridho dengan ketentuan Allah. Saya punya teman ya, dulu dia tuh ikut tes akademi militer lah. Dari kampungnya itu yang ikut tes tuh 10 orang. Dari 10 orang cuma dia doang yang gagal. 9 orangnya lagi berhasil. Nah, gara-gara gagal, dia dari Sumatera. Gara-gara gagal, dia hijrah ke Jakarta. Jadilah pedagang kaki lima di Jakarta. Lama-lama dia jadi pengusaha, sampai punya pabrik, sampai akhirnya di kampungnya itu dia jadi orang yang paling kaya, dan bukan hanya soal kaya ya, tapi dia juga kayak banyak bantu anak yatim di kampung itu, orang miskin, mengumrohkan guru ngajinya, dia Pak Haji pertama di kampungnya. Sehingga akhirnya dia pas ketemu sama teman-temannya yang malah ditraktir sama dia, teman-temannya yang kemudian bilang, wah kamu keren ya sekarang, kamu udah jadi haji, kamu banyak memberikan beasiswa anak yatim, kamu. Artinya dulu dia ngerasa karena nggak lulus di akademi militer, mungkin dia orang yang gagal. Dia ngerasa temennya berhasil, saya gagal. Tapi sekarang kebalik. Ternyata teman-temannya ngerasa bahwa kamulah yang paling berhasil. Kami berhasil, tapi kamu lebih berhasil. Karena kamu bukan hanya survive, tapi kamu juga bisa membantu lebih banyak orang, walaupun semuanya dapat kebaikan. Intinya sih, kita nggak boleh berburuk sangka kepada takdir. Jangan terlalu gampang underestimate terhadap ketentuan Allah dalam kehidupan kita yang sedang kita jalanin. Udah yakin aja Allah itu lebih tahu, dan Allah lebih nggak tega sama kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita aja nggak mungkin ngecewain kita, nggak mungkin mencelakai dan nyusahin kita,
apalagi Allah. Nah, makanya ayat 216 Al-Baqarah itu bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian nggak tahu. Itu harus jadi kayak kayak life hacks kita, jadi pegangan hidup kita, jadi moto kita, jadi quote kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau pas lagi galau, buka lagi ayat itu, baca berulang-ulang, ingat lagi Allah Maha Baik, Allah nggak tegaan. Apa bahasa Al-Qur'annya Allah nggak tegaan? Pengasih, Ar-Rahman, itu artinya nggak tegaan. Karena pengasih itu bukan ngasih sesuatu, tapi pengasih itu gampang kasihan. Allah itu paling gampang kasihan. Nggak tega banget sama hambanya. Jadi dengan modal itu kita percaya, oh ya udah mungkin emang ini yang terbaik, cuman saya nggak ngerti aja, Allah lebih tahu, ya udah jalanin. Ikhtiar yang terbaik sih, cuman ketentuan hasil yang Allah tentukan, udah kita nggak usah protes, jalanin aja. Gitu juga dengan ketika kita mau melakukan sesuatu, percaya aja kita pasti lebih baik dijaga Allah loh daripada dijaga orang tua. Dulu ketika saya berangkat ke Mesir nggak punya siapa-siapa itu, saya masih mikir, kalau nggak ada orang tua gimana nih? Saya jauh dari rumah gimana nih? Saya nggak kenal siapa-siapa gimana nih? Seolah-olah orang tua saya itu lebih baik dalam memelihara saya daripada Allah. Seolah-olah dekat dengan rumah itu lebih baik daripada dekat dengan Allah. Akhirnya karena udah terlanjur di Mesir, saya mencoba untuk menguatkan hati bahwa Allah lebih baik kok dalam memelihara saya, dalam menafkahi saya, dalam membimbing saya daripada orang tua saya. Sekarang saya nggak bisa ngandalin orang tua, tapi saya bisa ngandalin Allah. Saya sekarang jauh dari rumah, oke, tetapi sekarang saya harus dekat sama Allah. Sehingga 6 tahun di Mesir itu bisa survive, datang sendiri, pulangnya bertiga. Udah punya pasangan, udah punya anak, akhirnya bisa survive juga di Bandung, merantau dari tahun 2006 sampai sekarang, dan bahkan bisa bikin movement, bisa bikin sebuah tren dakwah yaitu hijrah. Itu semuanya karena Allah lebih baik dalam memelihara saya daripada orang tua, Allah lebih baik dalam membimbing saya daripada orang tua, dengan syarat saya nggak boleh jauh dari Allah. Begitu saya jauh dari Allah, ngecewain Allah, maka disitulah awal dari kecelakaan saya. Itu sih teman-teman yang bisa jadi bekal buat kita dalam konteks mengobati galau, mengobati kekhawatiran yang berlebihan, biar bisa tidur nyenyak, jadi bisa bangun pagi, jadi nggak lagi kena penyakit insomnia, overthinking gitu. Saya pikir satu ayat aja udah lebih dari cukup ya, yang penting diamalin, coba baca ulang-ulang lagi di rumah. Mudah-mudahan nanti semakin banyak anak-anak muda yang optimis, yang punya hope yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak gampang mengeluh dan galau. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hadirin sekalian. Kita telah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Ustadz Hanan Attaqi. Semoga hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan dalam menangani hati kita yang sedang galau dan cara menyikapinya. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita foto bersama dulu ya. Mumpung ada kesempatan bisa foto dengan Ustadz Hanan Attaqi. Sayang bila momen ini tidak diabadikan. Ayo, buka dulu kameranya yang belum dibuka. Ini Bang Hanif. Siap. Udah selesai, Bang? Oke, siap. Oke, siap. Iya, sekali mengingatkan lagi, pada tahun 2021, bulan Maret, Ustadz Hanan Attaqi juga pernah bermain snowboard bersama tim Truknesia. Jadi pada teman-teman yang ingin bermain snowboard atau jalan-jalan di Truknesia bisa bergabung dengan Truknesia. Oke, hadirin sekalian, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk, atau teman-teman, apabila teman-teman ingin bertanya, boleh angkat tangan di Zoom, ntar akan diizinkan untuk berbicara. Dan insya Allah Ustadz Hanan Attaqi akan menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Gitu. Gimana Ustadz Hanan? Yap. Langsung kita pilih aja atau gimana Ustadz? Apa Ya, boleh dipilih aja. Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya lihat dulu. Boleh dipilihkan sama host. Oke, mungkin yang pertama boleh dari DZ, dari siapa ya DZ?
langsung bicara aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya sedang galau tentang 2 pertanyaan tentang adab, Ustaz. Izin bertanya, pertanyaan pertama, adab, definisi dari adab itu apa sih, Ustaz? Yang pertanyaan kedua, di zaman kita sekarang untuk mencari ilmu adab itu bagaimana, Ustaz? Soalnya kan yang kita tahu kayak sekolahan, pondok pesantren, atau perkuliahan kan kalau kita masuk langsung mempelajari mata pelajarannya gitu, Ustaz. Sedangkan ulama-ulama terdahulu itu belajar ilmu adab tuh sampai bertahun-tahun gitu. Mungkin itu saja, Ustaz, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Ustaz bisa menjawab dulu, Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah adab. Istilah lain dari adab itu adalah akhlak atau perilaku ataupun etika dalam bahasa Indonesia. Kita sederhanakan aja bahwa adab itu tentang bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan orang lain atau dengan lingkungan kita. Itulah adab. Jadi dia tidak punya standar baku, tetapi dia punya nilai baku. Jadi standar bakunya itu harus artinya misalnya kayak harus misalnya dengan cara jalannya merunduk. Mungkin Ustadznya ada kendala sama sinyal nih. Tunggu sebentar ya. Oke, udah masuk belum? Masuk, Ustaz. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa adab itu adalah etika. Etika itu tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Dan adab itu tidak hanya berlaku dari yang muda ke yang tua, tetapi juga dari yang tua kepada yang muda, dari ulama kepada umat atau kepada murid, bukan hanya dari murid kepada ulama. Dan dia tidak punya standar baku, tetapi dia punya nilai baku. Nah, standar baku itu artinya harus nunduk. Kalau nunduk itu mungkin biasanya kita nunduknya ke ulama, ke guru, ke orang tua. Tapi kalau ke teman kita nggak perlu nunduk. Nah, jadi ketika kita nunduk ke teman, ketika kita nggak nunduk ke teman itu nggak bisa dikatakan bahwa kita kurang adab karena emang standarnya nggak sama. Tetapi nilainya sama bahwa kita harus sopan kepada teman. Makanya dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh adab-adab itu dalam konteks kita bergaul dengan manusia itu beda-beda. Misalnya ketika Allah bicara tentang adab kita kepada orang tua, bahkan kita bilang aja itu udah nggak beradab gitu kalau sama orang tua sendiri gitu, sama ayah dan ibu kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi kalau kita bicara sama orang tua kita bilang aja itu udah nggak beradab. Tapi kalau kita bicara sama teman bilang itu sesuatu yang masih wajar. Nah, makanya yang paling bijak tentang adab itu adalah berusaha untuk menempatkan diri pada tempatnya, berusaha untuk lebih lebih bijak dalam melihat situasi, berusaha untuk lebih aware dan lebih beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang sedang kita jalanin. Itulah adab yang paling bijak. Jadi nggak ada syarat yang sama antara satu dengan lain. Walaupun ulama benar seperti kata tadi bahwa belajar adab itu sesuatu yang sangat penting bagi para ulama. Mulai dari adab kepada ilmu, adab kepada guru, adab kepada
sesama pencari ilmu, adab kepada masyarakat dan seterusnya. Sehingga orang yang belajar ilmu tetapi tidak belajar adab, maka keilmuannya itu hanya dipakai untuk mencari kesalahan orang lain, tidak mencari kebenaran atau tidak untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Jadi bagaimana cara belajar adab? Dimulai dari dengan bergaul dengan orang soleh. Belajar adab itu bukan hanya teori, tapi bergaul dengan orang soleh. Kita lihat bagaimana orang soleh itu behaviornya, perilakunya sehari-hari seperti apa. Karena para sahabat itu kalau kita baca hadis-hadis adab, itu rata-rata hadisnya hadis fi'liyah ya, sunnah fi'liyah gitu, bukan qauliyah, bukan ucapan Nabi, tetapi perbuatan Nabi. Nabi kalau minum, tangan kanan sambil duduk, kecuali air zam-zam. Nabi kalau makan, mengambil yang paling dekat dengan beliau. Jadi belajar adab yang paling praktikal itu ada dengan cara mulazamatul ulama atau mulazamatus solehin, bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Baru nanti ditambah dengan membaca materi ataupun ilmu teori tentang akhlak-akhlak yang baik seperti apa. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang adab itu, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, atau uswatun hasanah. Nabi itu punya akhlak yang sangat sempurna dan beliau adalah teladan. Maka berarti kita belajarnya itu dengan mencontoh, bukan hanya dengan membaca. Itu cara belajar adab yang paling baik. Mungkin kita perlu lebih banyak anak muda yang mengkampanyekan adab yang baik itu dengan tren gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau mengajarkan atau berbagi tentang ilmu adab kepada anak muda se-Indonesia, yuk kita trenkan makan duduk. Yuk kita trenkan makan pakai tangan kanan. Yuk kita jadikan tren minum duduk. Yuk kita jadikan tren itu saling salam, sapa. Yuk kita jadikan tren kita beretika dalam mengkomen di sosial media. Yuk kita jadikan tren untuk saling memaafkan. Nah, semua adab-adab dalam memperlakukan orang lebih baik itu adalah harus kita jadikan sebagai sebuah tren yang model yang bisa ditiru. Itulah cara yang paling baik dalam mengajarkan adab dan belajar adab. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya ambil dari chat, Bu. Ini dari Putri Nur Kamaliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana cara kita ikhlas dan bisa pasrah saat menerima untuk menjalani pilihan Allah, bukan pilihan kita? Bagaimana amalan baiknya agar terasa ringan? Terima kasih, Ustaz. Ya. Bagaimana cara biar kita ridho ya, lebih tepatnya ya. Karena ikhlas itu hubungannya dengan ibadah, tapi kalau dengan kondisi lebih seringnya menggunakan istilah ridho. Orang Indonesia kan suka pakai kata ikhlas tapi untuk musibah, untuk kondisi, padahal kata ikhlas itu identiknya dengan ibadah. Bagaimana cara biar kita ridho dengan sesuatu yang bukan pilihan kita atau kondisi yang bukan yang kita inginkan, yang kita bayangkan di luar ekspektasi kita? Gimana biar kita ridho? Cara biar kita ridho itu adalah belajar untuk berbaik sangka kepada Allah. Makanya lebih sering baca ayat, kisah, dengerin cerita-cerita orang tentang gimana Allah itu baik banget gitu. Sehingga kita muncul rasa berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah nih, nggak tahu kalau Allah itu nggak tegaan, nggak tahu Allah itu baik banget. Allah itu pasti nggak mau nyusahin hambanya. Kalau kita nggak kenal Allah, kita mungkin akan susah sekali menerima ketentuan Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita akan mudah sekali menerimanya. Contoh saya misalnya kenal seorang teman. Ketika saya jalan dengan dia tuh, dia ngelarang saya gitu. Dia bilang, Mas jangan lewat jalan situ, kata dia. Saya nggak akan banyak protes. Kenapa? Karena saya percaya dia nggak mungkin ngelarang saya kecuali di situ ada kebaikan, ada keburukan, sehingga saya terhindar dari keburukan itu. Atau misalnya dia kayak atau dalam sebuah bisnis lah. Ada satu jenis usaha yang saya mau lakukan atau ada jenis satu pekerjaan yang saya mau lakukan nggak dikasih ke saya gitu, tapi dikasihnya ke orang lain sama bos saya misalnya. Kalau saya kenal bahwa bos saya itu orang yang sangat baik sama saya, dia pasti prioritasin saya, dia pasti peduli sama saya akan langsung punya
persangkaan baik bahwa oh dia nggak ngasih kerjaan itu ke saya karena dia nggak mau saya itu misalnya terbeban. Karena sekarang saya nggak bisa jauh dari rumah, jauh dari anak. Karena saya baru lahir, istri saya baru lahiran, dia nggak ngasih kerjaan itu biar saya bisa lebih banyak waktu buat keluarga. Misalnya nih, saya pokoknya percaya nih bahwa bos saya itu baik. Bos saya itu pasti menginginkan yang terbaik buat saya. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan yang dia lakukan yang saya nggak dapat nih, saya pasti langsung menyimpulkan, oh kayaknya pasti karena ini, pasti karena itu. Gitu juga kita sama Allah. Kalau kita bisa berbaik sangka sama Allah, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ridho dan menerima sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Lagi pula, apa sih yang mau kita suuzonin sama Allah? Bukankah selama ini hidup kita udah banyak dimudahin sama Allah? Sehingga tugas kita sekarang ingat lagi kemudahan yang Allah berikan, tafakur lagi kebesaran Allah, baca lagi cerita-cerita kebaikan Allah, sehingga akhirnya kita jadi orang yang lebih yakin sama Allah, baru kita akan lebih ridho dengan keputusan dan ketentuan Allah. Siap-siap Ustadz. Yang bertanya masih banyak, kita ambil dari yang resen aja. Mungkin dari Sakir bisa langsung bicara. Bisa langsung bertanya, Sakir. Nggak ada kali, Kak. Enggak ada. Kita ganti lagi ke mungkin ke Sofia Akmalunisa. Ayo Sofia Akmalunisa. Ustadz Hanan Ataki. Jadi gini Ustadz, Ustadz Hanan Ataki ini kan sebagai seorang ustadz yang banyak memotivasi anak muda, khususnya saya berhenti pacaran karena Ustadz Hanan Ataki, salah satu ceramah Ustadz Hanan Ataki, dan saya sangat senang sekali mendengarnya dan suatu kemuliaan bisa bertanya langsung dengan orangnya langsung. Jadi gini Ustadz Hanan Ataki ini kan bisa dibilang idolanya nih. Bagaimana perasaan Ustadz Hanan Ataki ketika banyak dikenal sama orang, apalagi anak muda di zaman sekarang, dan apakah pernah ada perasaan ria yang terbesit di hatinya Ustadz Hanan Ataki? Mungkin dijawab, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, sudah pertanyaannya Mbak Sofia? Oke, terima kasih Mbak Sofia pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk doa-doa baiknya. Sebetulnya dari sejak awal saya mengambil segmentasi dakwah anak muda itu, dakwah saya itu kan membuat tren ya. Saya cukup idealis dengan sebuah gagasan. Jadi gagasannya adalah gimana mengambil menjadikan dakwah itu sebagai tren. Saya nggak suka ceramah dasarnya Mbak Sofia. Jadi saya jarang ceramah justru sebetulnya. Lebih suka itu memprogram sebuah perubahan, memprogram sebuah program dakwah, activity dakwah. Nah, karena ada kebutuhan untuk bisa membuat tren itu harus ada sosial media, maka akhirnya saya mulailah pakai sosial media. Dan mungkin Mbak Sofia kalau ngerunut sosial media saya dari bawah banget, dari awal saya bikin konten itu di IG tuh, saya belum pernah pakai kolaborasi dengan artis-artis terkenal supaya bisa lebih cepat gede gitu si sosmednya si akunnya. Kayaknya belum pernah deh. Baru ke belakangan aja, itu pun bukan saya yang minta, teman-teman yang minta gitu. Misalnya kayak Raffi ya. Saya nggak mencoba menghubungi Raffi karena saya tahu Raffi gede gitu. Nanti saya dianggap kayak numpang terkenal gitu kan. Tapi qadarullah karena emang kita akrab sama Raffi pengen curhat, Ustadz aku pengen curhat. Ya udah sekalian aja ke pesantren Vi, jangan ke rumah gitu. Akhirnya ke pesantren ngobrol-ngobrol, udahlah jadi konten misalnya. Jadi maksudnya itu nggak di-create khusus biar ke sana. Dan emang nggak sengaja pengen terkenal. Kalau boleh jujur nih, jujurli nih.
nggak enak loh jadi orang yang dikenal banyak orang gitu. Jadi sorotan publik itu nggak enak. Yang mungkin sekarang alhamdulillah udah turun ya, nggak terlalu terkenal lah. Dulu pas tahun 2018, 2017 lagi rame-ramenya tuh mau ke mall nggak nyaman, lagi makan nggak nyaman. Jadi lama-lama kayak apa ya, kayak ini sendiri tuh, kayak apa istilahnya tuh, kayak ada sindrom sendiri gitu, kayak nih dilihat orang nggak ya, nih ada yang kenal saya nggak ya. Terus ada yang lihat sekali langsung pikir kayaknya dia kenal saya deh. Jadi parno sendiri, nggak nyaman kan. Yang paling nggak nyaman itu kalau lagi jalan itu terus ada yang ngajak foto rame-rame dan kadang-kadang agak maksa. Yang nggak nyaman itu keluarga, anak-anak gitu. Aisyah, Maryam, kadang-kadang mereka ngerti, tapi kadang-kadang juga sebagai anak yang pengen bareng dengan ayahnya, komplain juga. Kok jadi apa? Banyak banget yang minta foto sama Baba. Kok nggak ada yang minta foto sama aku, bahasa guyonnya dia gitu kan. Atau saya yang guyon, Aisyah kamu nggak minta foto sama Baba, yang lain pada minta gitu. Jadi dia ajak bercanda, tapi intinya sih kita kadang-kadang ngerasa itu. Jadi ada justru terkenal itu kalau buat saya bukan sesuatu anugerah, tetapi sebuah amanah. Jadi nggak disyukuri, keterkenalan itu nggak disyukuri, tetapi harus benar-benar dijadikan sebagai ya kesempatan untuk berdakwah sesyiar-syiarnya. Jadi bukan sesuatu yang membanggakan sih, makanya saya nggak pernah membanggakan sekian followers atau apa, biasa aja. Jadi kalau misalnya saya pernah dapat beberapa kali yang piagam YouTube ya. Pernah nggak teman-teman lihat saya posting dapat piagam YouTube? Nggak pernah kan? Karena saya nggak nganggap itu sebuah prestasi. Kalau ada orang yang menganggap itu prestasi, oke, itu hak dia ya. Tapi saya pribadi nggak nganggap, ngapain sih harus diposting gitu, dapat dari YouTube juga, kecuali dapatnya dari ijazah dari ulama apa misalnya kayak gitu, oke lah. Tapi kalau cuma dari YouTube sih ya udah biasa aja. Mungkin saya taruh sebagai hiasan di meja kerja saya, tapi nggak sengaja diposting bahwa saya dapat sekarang yang gold misalnya. Dulu awalnya misalnya dapat silver, bisa dapat yang gold, nanti dapat apa lagi misalnya. Nggak, biasa aja. Jadi karena keterkenalan itu adalah amanah, dan kalau nggak hati-hati bisa jadi musibah gitu. Yang harus kita cari itu justru bisa nggak ya terkenalnya di langit. Kalau terkenal di bumi itu amanah, ujian. Kalau terkenal di langit itu the real anugerah, itu kalau terkenal di langit, Mbak Sofia. Jadi terus ada muncul ria nggak? Yang sering itu bukan ria, Mbak Sofia. Justru yang sering itu kita kadang-kadang nggak mencari pujian, tapi nggak kuat kalau dihina, itu yang jadi masalah. Kita tuh nggak mencari pujian, nggak pengen sih dipuji. Oh ini keren ya, ini apa misalnya bagus ya suaranya, apa sekarang ngajinya apa, nggak nyari itu, dan itu nggak ngaruh lagi. Saya kalau mungkin awal-awal ngaruh ya, tapi kesini orang kalau bilang Ustaz suaranya bagus, udah nggak ngaruh, biasa aja. Tapi kalau dihina, nah itu kadang-kadang nggak kuat di kitanya. Biasanya ujian ikhlas itu bukan ketika kita dapat pujian, tetapi ketika kita diremehin orang. Akhirnya kita kepancing untuk nunjukin kalau kita nggak gitu. Kepancing buat pamer, bukan karena pengen dipuji, biar nggak dihina, biar nggak diremehin, biar nggak dicela. Ujiannya di situ, bukan pujian sih. Gitu Mbak Sofia. Semoga kita terkenal di langit semua, Ustaz. Amin. Amin. Pertanyaan selanjutnya saya ambil dari Google Form, Ustaz. Dari Dinda Rozika. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena saya jam 2, maaf ada meeting juga. Mohon izin. Oke. Jadi pertanyaan terakhir dari Google Form dari Dinda Rozika Melita dari Unsri. Pernah nggak sih Rasulullah itu galau, dan karena apa? Galau itu sifat semua manusia. Cuman kualitas galau orang kan beda-beda ya. Ada galau dengan hal yang sepele, ada yang galau masalah. Kalau seorang ibu mungkin galaunya kadang-kadang nggak bisa ngegoreng lagi di rumah, minyak mahal. Seorang ayah galaunya karena nggak ada nafkah yang bisa dibawa pulang ke rumah. Seorang anak kadang-kadang galaunya hanya gara-gara chatnya belum di-read, hanya gara-gara di grup kok dia dicuekin, nggak direspon broadcastnya. Galau hanya gara-gara ada yang nge-head speed ke dia di komen. Kan kualitas galau orang beda-beda. Nah, kalau Nabi dalam keadaan galau itu bukan galau, lebih tepatnya ketika Nabi bingung itu gimana ya cara bisa ngedakwahin orang-orang yang keras kepala dan keras hati ini, itu galaunya Nabi itu. Bukan tentang diri beliau, tapi tentang orang lain. Makanya saking Nabi itu kadang-kadang bingung dan sangat menginginkan hidayah untuk orang-orang yang menentang Islam, sampai Allah berfirman di surah Al-Kahfi itu, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir saja kamu mencelakai diri kamu sendiri gara-gara mereka nggak beriman. Maksud celaka di sini apa? Kepikiran gitu. Malam nggak bisa tidur,
siang beliau sedih. Kenapa? Mikirin orang-orang yang menolak dakwah, yang menolak hidayah Allah. Jadi galau Nabi itu tingkatnya tinggi banget gitu, karena mikirin umat. Kalau kita kan mikirin diri sendiri gitu kan. Nah, jadi obatnya apa ketika Nabi galau, ketika Nabi sedih, ketika Nabi dalam keadaan bingung? Obatnya adalah sholat. Makanya Nabi mengatakan, arihna bis sholah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Sehingga ketika terdengar suara azan Bilal, Nabi langsung senang gitu, bisa rehat dengan sholat. Jadi obat galaunya Nabi itu sholat tuh. Kemudian Isra Mi'raj, jalan-jalan. Ketika Nabi sedih banget kehilangan Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, Nabi dibawa jalan-jalan sama Allah keliling dunia dan keliling langit sebagai hiburan. Nah, mungkin buat kita jalan-jalan itu bisa jadi hiburan selama jalan-jalannya masih faedah, masih wajar, nggak pamer, apalagi sampai jalan-jalannya cuman editan misalnya ya. Ada orang yang foto ngedit di belakangnya ada menara Eiffel atau apa, ya, itu kan nggak ngaruh apa-apa ya. Jadi buat kalau perlu jalan-jalan itu jangan sibuk nge-vlog dan ngonten deh. Bisa nggak sih sekarang kita kalau menikmati sesuatu itu dinikmati aja, nggak usah dipamerin misalnya. Dan privacy itu menjadi sebuah kemewahan lagi seperti dulu. Nah kalau bisa kayak gitu sih, insya Allah jadi healing sih jalan-jalannya. Tapi kalau pas jalan-jalan niatnya healing, terus udah gitu kita nge-vlog ngonten, udah gitu kita posting viewsnya kecil, akhirnya kita jadi komplain lagi nanti. Kok viewsnya dikit sih? Saya pernah tuh ngerasa kayak, kok kalau misalnya saya posting booster yang nge-like-nya banyak, yang nge-views banyak. Kalau saya lagi posting seru-seruan, views-nya kecil. Jadi kayak muncul rasa udah capek-capek bikin konten kok nggak ada views-nya gitu kan. Ya udahlah, nggak usah dibikin, nikmatin aja. Kecuali ada niat syiar tadi, ada niat campaign hal-hal yang positif. Jadi Nabi pernah galau tapi galau yang positif. Nabi pernah bingung tapi bingung yang positif. Nabi pernah sedih tapi sedih yang positif. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi dari ini bisa saya simpulkan sedikit. Jadi adab atau etika itu tentang diri kita terhadap orang lain. Adab itu tidak punya standar baku, tapi ada nilai baku. Tidak harus muda ke tua, tapi kadang tua ke muda juga ya Ustadz ya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Selalu kurang waktunya bila kita mendengarkan Ustadz Hanan Attaqi berbicara. Lain waktu, semoga Ustadz berkenan. Udah nih, ya dari sekolah Rimba. Halo ya. Berkenan untuk memberikan nasihat dengan tema yang berbeda. Insya Allah sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz atas kesediaan Ustadz berada di antara kami. Saya Abdul Ghazi, mohon izin untuk menutup acara ini. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadiran ayah bunda dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bertemu lagi di acara Tuknesia Edu Foundation selanjutnya. Sebelum saya tutup, saksikan video kegiatan murid Tuknesia dari awal keberangkatan sampai di Turki. Stay healthy.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum.